Saudara Mufli Dwi Fikri untuk masuk ke stage bersama saya di sini untuk diskusi apa sih GMG, bagaimana tips and tricksnya, dan apa sih goals dari GMG itu sendiri. Oke, mungkin Saudara Mufli Dwi Fikri bisa langsung bergabung bersama saya di sini. Halo Januar, halo semua, ni hao. Halo semua, sekali lagi ya, nama aku Mufli Dwi Fikri. Sebenarnya panggilan akrabnya Fikri sih, tapi if you want to call me Mufli, it's also fine. Saat ini kebetulan aku founder dan pembantu umum dari Global Millennial Group. Terus yang belum tahu Global Millennial Group is a startup company. We can say it's international startup company. Ya, kita fokusnya di bidang education, khususnya informal dan juga self development platform. Jadi kita punya berbagai kelas kayak public speaking class, entrepreneur class, digital marketing class. Kita juga holding beberapa event, salah satunya MUN. Mungkin ada yang tahu Global Millennial MUN karena itu salah satu virtual conference paling besar di Asia Pacific. Terus kita ada Wonder Voice, itu speech competitions dan lain-lain. Itu sih kurang lebihnya. Wow. Fun fact-nya ini serius. I'm still in college. Aku masih kuliah loh, by the way teman-teman. Aku belum lulus. Menunda skripsi lebih tepatnya supaya dapat dana dari Kemendikbud. cuman intinya gitu. Cuma aku masih kuliah kok. Oke, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ya. Soalnya tadi aku juga kepo-kepo Instagramnya si Fikri nih. Ada tentang ngepost tentang kuliah di extend karena GMG gitu. Jadi nanti aku pengen nanya-nanya sih. Cuman nih ya, aku ngepoin tentang GMG ya, Fikri. Tadi kan tentang informal education sih ya. Maksudnya di bidang sektor pendidikan tapi informal gitu. Nah, kok bisa sih Fikri membuat satu startup seperti ini gitu? Awalnya terbentuknya kayak gimana gitu? Oke. So, we still relative new ya. Kalau yang kemarin datang ke yang minggu pertama kayaknya Kak Raymond itu tuh juga bagus tahun kan. Kita juga belum lama. Kita tuh berdiri ketika pandemik. Jadi simpelnya dulu tuh ketika zaman sebelum pandemik, gue tuh suka kemana-mana gitu. Gue suka cari event gitu kan, competition, summit, conference, suka berkelana kemana-mana. Terus pandemik datang kan otomatis nggak bisa kan ya. Semuanya tuh hilang gitu. Nah, di situ pandemi itu datang di Indonesia mulai kenceng banget kerasa. PSBB itu tuh bulan Maret kan. Tapi itu awalnya kan 2 minggu tuh, terus berpanjang. Nah, event-event atau acara-acara biasa aku ikutin ini tuh nggak bertransformasi dengan cepat gitu. Kayak ya udah, nunggu dulu. PSBB dipanjang lagi, nunggu dulu. Dan tunda terus, jadi kayak hampa aja. Ada beberapa acara online yang datang, tapi habis itu kok ya nggak giving the quality, cuman kayak sekedar ngadain aja gitu. Kalau sekarang kan udah mulai berkualitas kayak Perpita gini kan ya, udah mulai mulai niat gitu kan ya. Dulu tuh nggak kayak ya udah sekedar ngadain aja gitu, nggak jelas gitu loh. Akhirnya gue sama temen udahlah kita bikin sendiri yuk. Kayaknya pada nggak ada yang bener nih bikinnya. Udah gue ajakin teman-teman gue, founder timnya, terus kita bikin. Buat acara pertama yang kita bikin tuh MUN. Kalau yang belum tahu, MUN itu simulasi sidang PBB gitu. Jadi kita act as countries gitu, terus kita belajar diplomasi, belajar negosiasi di sana. Udah kita bikin MUN di sana dan ternyata responnya bagus gitu. Kita nggak pernah nyangka itu. Jadi awalnya tuh iseng-iseng aja, dan bahkan kita nggak mikir bikin startup dulu. Tapi ini responnya bagus nih, kok rame ya gitu. Jadi bulan pertama kita langsung bisa akuisisi sekitar 300-400 delegates dari udah 15-an negara in that time. Ternyata kok bagus ya responnya. Akhirnya mulailah tuh belajar soal bisnisnya gimana bikin ini sustain. Jadi fokusnya tuh bikin ini sustain, Nah, Fikri, aku penasaran lagi nih. Boleh. Tantangan apa sih selama ini sebagai seorang CEO besar gitu? CEO dari GMG, tantangan terbesar apa dan suka dukanya gitu selama ini? Sebagai CEO, apalagi teman-teman semua kan nih yang datang di sini pengen banget tahu pengalaman dari Fikri sendiri gitu. Pertama, saya bukan CEO besar ya, biasa saja, GM masih biasa saja, dan lihat badan saya tidak besar, kecil badan saya dong, jadi tidak besar. Satu. Tantangannya kalau dibilang tantangan banyak banget, especially di masa-masa early stage. Di masa-masa awal-awal banget tuh banyak banget gitu. Mulai dari yang kayak bilang kayaknya nih nggak bakal sustain, ini bisnis modelnya nggak ada, ini itu, ini paling juga sebulan 2 bulan udah nggak ada. Banyak banget lah tantangannya.
Yang jelas julitan orang tuh banyak banget. Cuman nih teman-temannya aku ingetin buat semuanya, 80% orang itu tuh pengen lihat kalian gagal. 80% orang pengen lihat kalian gagal. Jadi kalau kalian dikatain kayaknya udah nggak bakal lama, kayaknya udahlah kayak gini aja. Udah itu tuh lupain aja, tutup kuping aja gitu. Kalau kata Taylor Swift, haters gonna hate, haters gonna hate, just shake it off gitu. That's the first key. Banyak banget sih masalahnya sih, dari financial ada, dari sisi legal ada, terus habis itu misalnya Instagram kita tiba-tiba ada yang bikin cloningannya, terus followersnya udah 1.100-an lagi, kita mau tag tadi itu susah banget lagi kan, terus habis itu web kita pernah dihack, terus aduh macem-macem deh, idenya dicuri, terus apa lagi ya, a lot of problem sih, tapi ya it's a part of the journey gitu loh, itu bagian dari perjalanan. Kalau kata orang kan semakin tinggi suatu pohon semakin besar angin yang menerjang, jadi ya santai aja. Betul banget Fikri. Nih buat teman-teman semua nih, belajar dari Fikri nih, dari sebuah tantangan itu sendiri kita harus belajar dan harus kuat gitu ya kalau punya tujuan. Nah, tips and tricksnya dong Fikri buat teman-teman semua yang mau bangun kayak social enterprise kayak gini, startup kayak gini. Oke. Pertama adalah sebenarnya benar kata Januar ya, harus tahu dulu dream-nya apa. Jadi kalian tuh harus tahu dream kalian tuh apa dulu gitu. Nggak harus jadi bikin startup juga, nggak harus jadi bikin entrepreneur juga. Kalian bisa jadi dokter, kalian bisa jadi arsitek, kalian bisa jadi apapun itu. Tapi make sure pastikan bahwa kalian itu selalu punya mimpi jadi yang terbaik. Bawa nama negara Indonesia gitu kan. Sekarang kan e-sport tuh udah sampai SEA Games, Asian Games gitu kan. Bahkan ada World Champion-nya juga gitu. Bawa nama besar Indonesia gitu. Don't do everything for money. Jangan lakukan semuanya hanya untuk uang. That's the thing. Kalian mau entrepreneur, kalian mau apapun, mau jadi dokter. Oke. Gue nggak munafik. Kalau kalian mau sustain, kalian mau panjang, you need money, yes, bener. Cuman pesannya adalah jangan lakukan cuma untuk money gitu. Nah langsung aja nih teman-teman, kita langsung panggilin Kak Jovi dan Kak Andovi. Langsung take the stage. Halo semuanya. Nah selamat ini sore. nih. Selamat sore Kak. Selamat sore. Bagi yang ada di Taiwan itu berarti jam berapa sekarang? Bagi yang sekarang jam 4.01 PM. Oh berarti kita beda 1 jam ya. Jam, oke. Halo semuanya, apa kabar? Apa kaps ya? Apa kaps? Apa kaps? Fun Siap. fact, gue sama Andovi pernah tinggal di Taiwan selama 1 bulan. Bagi kalian yang terlalu sering ke Omni Night Club, gue cuma ngasih tauin, jangan ke Omni Night Club. Anak-anak Omni Night Club. Tunggu, ini ada Fahri Tarigan ngomong Kak Jo. Please opening what's up guys, apa kaps? Kita kasih boleh. Ayo opening boleh dong. Udah nggak lagi, udah nggak skinny zone lagi. Kasih nggak Kak Jo? Ya terserah, kalau orang mau ya kenapa enggak? Beda. Untuk ini khusus untuk Fahri Tarigan. Ini kita udah lama nggak ngomong ini ya. So what's up guys? Yo apa kaps? Apa yang membuat Skinny Indonesian 24 itu berani melawan arus tren gitu di YouTube? Karena kalau misalkan kita lihat tuh trending di YouTube tuh ya cewek-cewek pakai baju ketat terus joget-joget gitu kan udah trending. Wah, kok lu tahu banget? Kok Tanto tahu banget? Lu kayak gitu? Waduh. Aduh, gimana ya? Cewek-cewek, Waduh, gimana ya? Cewek di Omni. Aduh, cewek-cewek di Omni lagi ya. Tapi intinya, gua keciduk. Ada yang ngomong, Tasya, keciduk Tanto, mampus. Bukan keciduk dong, aku dong. Kenapa kita jadi panik gini ya? Tanto, enggak ya? Pertanyaan yang bagus ya. Kenapa kita banding dengan arus? Karena bisa dibilang itu tuh, ya itu emang personality gue sama Kak Jo. Kita dari dulu emang gak suka, bukan gak suka, bukan beda nggak suka, bukan berarti gue nggak suka sama hal-hal yang lagi arus, bukan, ada beberapa hal yang gue suka, tapi gue sama Kak Jo sangat nyaman menjadi diri sendiri. Nah ketika lu nyaman menjadi diri sendiri, lu nggak terpanggil, you don't feel like you need to go with the flow and be what everyone else thinks you are gitu, right? Jadi when you become yourself, lu tuh bukan kita emang sengaja, gue mau sengaja lawan arus. Bukan, emang diri kita emang tertarik sama hal-hal yang kebetulan tidak dalam arus, right? Tapi ya kalau tiba-tiba ngomongin NBA Finals, satu dia ngomong NBA Finals, ya jelas-jelas gue gak ngikutin arus karena ya itu emang gue sama Kayu cinta NBA, walaupun Lakers bakal menang, kita gak bahas itu. Tapi ya bener-bener we're just being ourselves. Nah kebetulan beberapa hal yang kita menjadi diri sendiri itu kebetulan memang melawan arus. Ini Andovi kayaknya lagi sedikit delusional ya. Kayaknya Lakers tuh nggak mungkin menang NBA Finals. Aduh,
Bahas Lakers lagi nih kan. Jangan dimulai pembahasan ini ya. Oke, gimana? Tapi iya, kalau menurut gue itu sebenarnya karakter kita. Jadi emang karakter kita ini, gue nggak mau sombong gitu, tapi karakter kita emang selalu berusaha untuk mencari kebenaran. Jadi walaupun misalnya konten-konten yang hits lagi ngebahas bukan hal-hal itu, kita tetap akan mengamplifikasi diri kita gitu. Jadi itu aja sih, it's that simple. Kata Dovi, we're very comfortable in our own skin. Ya. Aku pengen ngomongin sih, Ken, kalau kata Kak Dovi kan harus nyaman jadi diri sendiri, konten-kontennya tuh dimulai dari diri sendiri. Nah, aku pengen nanya, sebenarnya konten apa sih yang dibutuhin anak-anak Indonesia sekarang tuh? Gitu. Oke. Nah, pertanyaan lu sebenarnya menarik. Kak Jo akan lebih elaborasi, tapi gue akan menjawab pertanyaan lu secara simple. Tadi kan lu pakai diksi itu pemilihan kata. Lu memilih pemilihan kata, konten apa yang dibutuhkan? Itu pertanyaan lu kan? Ya, dibutuhkan. Betul. Nah, menurut gua, feel to agree, yang dibutuhkan anak-anak Indonesia mungkin belum selalu hal-hal yang tanda kutip fun. Ya, kalau lu mau fun-fun aja, ada miliaran konten di luar sana. Seperti tadi Tanto ngomong 5 menit yang lalu dengan cewek-cewek goyang-goyang atau whatever. Gua nggak masalah sama perempuan-perempuan bikin konten kayak gitu. It's no problem. If you want to be entertained, lu mau, no problem. All for it. I'm all for women's rights. Women can do whatever they want. Orang mau bikin konten-konten lain juga nggak masalah. Permasalahannya bukan itu. Permasalahannya kalau yang dibutuhkan, jelas-jelas bangsa ini itu bangsa yang masih berkembang. Oke? Bangsa ini nih, bagi kalian yang jelas-jelas kalian kan kuliah di luar negeri kan, beberapa yang masih di sini kan. Tanto lu di Taipei sekarang atau di Jakarta? Aku di Taipei kan sekarang. Jelas-jelas bagi kalian, kita yang bersyukur dan bisa dan berkesempatan untuk kuliah di luar negeri, tingkat kepintaran kita, tingkat kecerdasan kita lebih tinggi daripada sisa bangsa Indonesia. Wah, sombong. Ada yang ngomong secara general, pasti ada banyak orang bego juga. Tapi kalian sebagai orang tanda kutip pintar, tahu nih perbedaan antara ini konten bego, ini konten pintar. Kalian tahu karena kalian pintar. Tapi di Indonesia tuh ada 260 jutaan orang yang tidak sepintar dan secerdas kalian. Maka kalau lu ngomong dibutuhkannya apa? Dibutuhkan konten yang tanda kutip entertaining boleh, tapi mendidik. Jangan cuma disuap melulu. Nah, ini Kak Jong bisa elaborasi dengan jauh lebih panjang masalah ini. Iya sih. Nah, sebenarnya orang pintar tuh bisa dua hal gitu. Bisa melakukan dua hal. Dia bisa memanfaatkan kebodohan orang lain, atau dia bisa milih untuk menaikkan derajat orang lain. Itu dua opsi yang orang pintar selalu bisa ambil. Kebanyakan di Indonesia itu mengeksploitasi kebodohan bangsanya sendiri. Gitu. Nah, gue berharap bagi orang-orang yang udah punya kesempatan kuliah di luar, orang-orang yang sudah mendapatkan ilmu yang lebih tinggi daripada rakyat-rakyat Indonesia sewajarnya, kalian tuh ngambil opsi pertama, opsi kedua jatuhnya ya, yang milih untuk mengangkat derajat Indonesia. So gini, pinter loh kalau kalian bisa ngejual konten kalian jual 10 juta produk, itu hal yang pinter. Tapi hal yang baik dan hal yang dibutuhkan bukan cuma jual 10 juta produk. Yang dibutuhkan adalah bangsa ini naik level. Supaya suatu hari nanti bisa aja orang Taiwan yang kuliah di Indonesia kita putar. Bukan kita terus yang harus kuliah di Taiwan. Man, use your brain, use your intelligence to do something for our country. Right? Jadi itu dia. Nah, gue suka ini kan hashtagnya Indonesia to the next level ya. Gue mau sedikit curhat tentang keresahan gue. Boleh. Gue seneng banget nih, misalnya ada anak-anak sekolah tinggi-tinggi, kuliah tinggi-tinggi, terus balik ke Indonesia, dia tuh coba bikin bisnis yang elevating the country. Itu gue seneng banget. Gue sedih banget ketika banyak orang dapat kesempatan setinggi kalian, ujung-ujungnya kalian balik ke negara ini and do basic shit. Itu yang gue paling kayak, damn man, kayak you got the chance to elevate us. Kakak kan bikin beasiswa Lopez, ya kan, bener kan? Nah, menurut kakak nih,
seberapa penting sih sebuah edukasi pendidikan sampai mau membuat program beasiswa Lopez? Berarti kakak sangat memperhatikan hal tersebut gitu, terutama Kak Jovi mungkin mau jadi presiden nanti gitu. Ya gini guys, gue selalu menjawab ini ya. Gue ngomong seberapa penting pendidikan, sangat-sangat penting. Oke. Nah, tergantung lu di mana, lu ada di sisi strata mana masyarakat, pendidikan itu ada beda level-levelnya. Right? Tapi bukan soal pendidikannya aja, tapi adalah kemauan lu untuk belajar. Right? Lu mau sekolah di UI, di Taiwan, di nggak sekolah. Inti dari pendidikan adalah semangat belajar lu tetap ada di umur berapapun. Nah, tapi bagi kalian yang punya kesempatan menjadi mahasiswa dan mahasiswi Indonesia yang sedang belajar, dan kewajiban kalian dan tanggung jawab kalian sekarang hanya adalah untuk belajar, gunakan dan manfaatkan pendidikan ini semaksimal mungkin. Karena gue selalu ngomong, nonton video terakhir ini, pendidikan adalah salah satu equalizer terbagus dalam sebuah society. Ketika lu berpendidikan, lu berani dan lu gak takut ngomong sama siapapun di dunia ini. Right? Jadi jelas-jelas sangat penting. Iya ya, pendidikan itu kalau dari gue ya, ini seberapa penting pendidikan atau kenapa kita ngasih beasiswa? Atau sama aja pertanyaannya? Sama aja pertanyaannya. Sama aja ya. Kalau kita kasih beasiswa jujur karena tadi kita merasa Indonesia, if we want to go to the next level, orang-orang yang mau dapat pendidikan tapi nggak punya uang itu harus benar-benar dikasih pendidikan. So gini, emang life is not fair guys. Banyak orang juga yang nggak mau pendidikan. Nah, kita nggak bakal memaksakan pendidikan ke orang-orang itu. Tapi kita sadar ada banyak orang kayak gue mau kuliah, tapi literally gue aja 10.000 rupiah nggak ada di kantong gue. Nah, we search for those kids yang uang itu sangat sulit, and we want to give them the opportunity that they want to. Nah, it will take hashtag Indonesia to the next level, gitu. Gue baru baca artikel akhir-akhir ini. Rata-rata IQ Indonesia, kalian di Taiwan tuh tinggi. Rata-rata IQ Indonesia itu 87. Go look for it on the internet. And to be honest, that is one of the main reasons why our country is backwards. Kenapa entertainment kita harus dalam tanda kutip sampah? Karena IQ-nya 87. Lu kalau ngasih entertainment ini ke orang IQ 100, 110, dia kayak, what is this shit? Give me something better. Tapi IQ 87 nerimanya di situ. They're like, oh, this is what I think life is. Oke, keren, ya udah kasih gua konten ini bang, gitu. Nah, makanya PR gue seperti, how do we get out of this evil cycle? Indonesia ini cuma negara di sini. It's education. Education is really what's gonna break this evil cycle of this whole thing lah, pokoknya. Itu kenapa menurut gue sama Andovi, education is the most important thing. Oke, aku setuju banget sih Kak soal pendidikan tadi, karena itu jadi PR, bahkan jadi PR buat masing-masing kita untuk elevate our nation gitu. Nah, balik lagi ke main topik kita nih, secret recipe to Indonesian Reformation. Nah, sebenarnya Kak Dovi nih sama Kak Jovi, what are going to do gitu in the future? Maksudnya kedepannya kakak mau ngapain gitu untuk elevate our nation gitu. Right. Kasih tahu kita secretnya Kak, selain buku yang kakak mau rilis. Kak duluan atau Novi duluan? Novi duluan, banyak Kak Jo aja. Siap. Guys, the secret to Indonesian Reformation, there's no secret. Guys, there's no secret to this. It's obvious. It's in front of your eyes. It's in front of your eyes. It's actually you guys. Right? Tanto lu mau berapa Tanto? 20. Nah, gue 27. That's it. Gue 27. Gue sama kalian termasuk tergolong tua loh. Walaupun kita masih muda, of course you can still do things. Kita tergolong tua. Dibanding kalian, guys, you guys are actually the secret. Right? The secret tuh gini. Lihat sejarah. Indonesia negaranya terjadi karena anak-anak muda berani. Right? Itu how our country is founded itu anak-anak muda. Itu pertama. Lihatlah sejarah-sejarah kita what happened dari reformasi di ini lah, kejadian apapun lah. Itu karena anak muda bergerak. Right? Nah, so that's the secret. Itu jawaban pertama. Now, what are we gonna do? Jelas-jelas gue sama Kak Jo
after we quit Skinny 24, we have our own ways what we're gonna do, right? Tapi secara pribadi, gua dan Kak Jo will never lose that fire untuk selalu mencoba merubah Indonesia, right? Caranya bagaimana? Gua Kak Jo masuk politik, mau kita tetap entertainment, mau gua melakukan sesuatu yang beda, pasti ada, right? Nah, itu kan gue ngomong dari gue sama Kak Jo, dan tanda kutip kita udah tanda kutip established dan udah mengalami 10 tahun di entertainment. Nah, untuk kalian-kalian anak-anak muda, what can you guys do? Kadi memaksimalkan potensi kalian sekarang, yaitu dengan apa? Dengan belajar. Like, fill yourself with knowledge first. Like, fill yourself with knowledge. Nggak usah dapat nilai terbaik, nggak usah. Right? That's not the point. Jangan samakan fill yourself with knowledge dan mendapatkan nilai terbaik. It's not the same thing. Right? That's the first step to reforming this country. To better yourselves and maximize your own potential. Itu dia. Iya sih, kayak what is the secret? Kalau menurut gua, the secret is kita harus mematahkan stereotipe tong kosong nyaring bunyinya. The most loud people in our nation are usually the dumbest ones. No offense. No offense, okay? Don't quote me on this, guys. Gue bisa kena masalah. Usually, go melawan arus, be edgy, but do it for a real reason. Berarti be edgy but with a purpose ya kayak. Iya, boleh. That's a new quote. The old way. That's a new quote dari Andovi. Be edgy with a purpose. Salah. Pokoknya kan be edgy jangan jijik. Aja kan ngomongin. Be edgy not jijik. Oke. Thank you banget Kak untuk kita udah bisa saling talk show, aku bisa dapat a lot of insight yang Kakak kasih tahu buat aku dan mungkin teman-teman yang nonton di sini juga di Perpi Talk. Tiba-tiba semua orang komentar. Ini dapat dari talk show ini be edgy not jijik. Itu doang ya? Ini cuma instastory. Padahal baik banget guys, ya. Kata Jovia dan Lopez be edgy no jijik. Oke. Oke Kak. Mau dong kita udah di penghujung acara di Perpi Talks, kami segenap panitia Perpita sangat-sangat berterima kasih kepada kakak. Nah, Kak Dovi sama Kak Jovi, kita pengen dong dengar nih pesan dan kesan closing statement dari kakak buat anak-anak yang selagi sekolah di Taiwan buat kemajuan Indonesia di ke depan nanti. Oke, dari gua dulu untuk bagi anak-anak yang sekolah di Taiwan atau dimanapun ya, ini ada maybe nggak semua di Taiwan, pasti di Taiwan ya. Guys, first of all, I want you guys to have gue mau nanya, kalau di Taiwan kalian virtual atau bisa face to face? Kita sekarang ini karena level 3 kita lagi virtual kemarin. Nah kemarin sempat virtual, sekarang kayak karena local case-nya udah mulai mengurang kayak bakal masuk di September ini. Oh oke, ini tergantung ya, beda tempat beda ini. Betul. Pesan gue cuma satu, alright. First of all, have fun karena masa-masa kuliah adalah one of the funnest times of my life. Karena seperti kata Kak Jo tadi, ini adalah masa dimana tanggung jawab lu adalah hanya untuk belajar. Again, gue ngomong ini secara blanket statement. Gue tahu pasti ada beberapa yang harus bekerja sampingan, whatever, I get it. I'm saying as a blanket statement, have fun dan gunakan waktu ini sebaik untuk menyerap ilmu sebaik mungkin. Dan please, ketika kalian di Taiwan, boleh menyerap banyak jenius dari apapun dari Taiwan atau ilmu-ilmu dari Taiwan, dan tapi diterapkan ini di Indonesia, right? We can learn from what other countries do well and make our country better. Itu pesan dari gua. Oke, mungkin dari Kak Jovi. Oke, gue simple banget sih. I think I've said it throughout the thing ya. Cuma gue nambahin satu baru kayaknya. Ini yang sering gue lihat, karena gini, sebelum pandemi ini, gue semakin juga sering diundang ke luar negeri untuk ngomong, jadi secara live bukan secara virtual kayak gini. What I see and what I know abis ngobrol lah, a lot of Indonesians tend to only hang out with Indonesians. Don't guys. Kalian, you're in Taiwan for a reason. Oke, lu dapat ilmu dari Taiwan, iya. Hang out with the Taiwanese people, hang out with the international culture. Betul. Please. Kalian ngapain? Udah besar di Indonesia, ujung-ujungnya ke negara lain, kerjanya cuma hangout sama orang Indonesia, makan Indomie malam-malam. Do other things in life. Learn new things, do other things, socialize,
with the locals and then come back, you will be a very more complete person. Jujur, gue mohon maaf bagi yang sudah melakukan ini mungkin ya, tapi this is maybe a wake up call aja. Nggak guna lu kesana cuma untuk hangout sama orang Indonesia. Setuju. There you go.